Hasil pantauan BMKG, kualitas udara di kota Jambi mulai kembali normal. 3 hektar lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbakar. Petugas lakukan pemadaman selama 24 jam. Akibat musim kemarau, sejumlah sawah di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci terancam gagal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Jambi hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Kamis 7 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, indeks kualitas udara di kota Jambi mulai kembali normal. Kabut asap dampak dari karhutla mulai pudar akibat turunnya hujan di sebagian wilayah di Provinsi Jambi. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi akibat kebakaran hutan dan lahan mulai normal. Hal tersebut disebabkan karena turunnya hujan di sebagian wilayah di Provinsi Jambi yang membuat kualitas udara menjadi bersih. Pantauan alat PM 2.5 yang dimiliki BMKG Provinsi Jambi, kualitas udara pada Kamis 7 September 2023 berada di kategori sedang. Sementara pada hari sebelumnya, kualitas udara di kota Jambi masuk dalam kategori tidak sehat. Hujan yang mengguyur wilayah utara Jambi dan timur Jambi membuat kabut asap di kota Jambi perlahan menghilang. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan masih ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ya, baik, perlu diketahui bahwa untuk kondisi cuaca di Provinsi Jambi mulai sore kemarin hingga dini hari tadi ada beberapa wilayah di Provinsi Jambi mendapatkan curah hujan, khususnya di wilayah utara Jambi dan di timur Jambi. Kemudian terkait kondisi indeks kualitas udara mulai tadi malam sampai pagi ini, kondisi alat PM2,5 di BMKG sendiri terukur dalam kondisi indeksnya sedang sampai hari ini. Kemudian terkait kondisi visibility atau pandangan mendatar dari BMKG mulai dini hari tadi sampai hari ini sudah mulai normal berkisar 4.000 sampai 10.000 meter. Berkurangnya kabut asap membuat jarak pandang semakin luas, berada di angka 4.000 hingga 10.000 meter. Kondisi ini nyaris tidak ada kabut asap di kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Hingga di hari keempat, kualitas udara di Muaro Jambi masih berada pada level tidak sehat. Namun dari hasil HVAS Laboratorium DLH, angka ISPU mengalami penurunan. Kualitas udara di Kabupaten Muaro Jambi pada hari ini masih berada pada kategori tidak sehat. Hasil High Volume Air Sampler atau HVAS Laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Indeks standar pencemaran udara di Muaro Jambi di angka 116 dengan kandungan 181,6 mg per meter kubik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Evi Syahrul mengatakan, dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang dapat dikendalikan tim Satgas Karhutla, ISPU di Muaro Jambi sedikit menurun dibandingkan 2 hari sebelumnya di angka 126 dengan kandungan 201,4 mg per meter kubik. Meski udara berangsur membaik, namun masyarakat diminta tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama masyarakat yang berada di daerah lahan terbakar. Kita perhatikan memang kecepatan angin beberapa hari ini sangat cukup lumayan untuk menyapu debu yang di udara, dan memang syukur alhamdulillah titik hotspot kita sudah sangat berkurang untuk di Kabupaten Muaro Jambi. Kualitas udara di Muaro Jambi berada pada kategori tidak sehat sudah berlangsung 4 hari. Sementara berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi, pada Kamis 7 September, beberapa daerah di Muaro Jambi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Diharapkan kondisi udara di Muaro Jambi semakin membaik. Sedangkan dari pantauan BMKG, titik panas pada hari ini juga terpantau nihil. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Seluas 3 hektar lahan gambut milik perusahaan swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali terbakar. Pemadaman lahan membutuhkan waktu 24 jam akibat medan yang terjal. Kebakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus terjadi. Pada Rabu 6 September 2023, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, api dan kepulan asap baru dapat dipadamkan setelah membutuhkan waktu 24 jam penanganan. Kebakaran di vegetasi gambut ini terjadi di Blok A, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lahan perkebunan milik PT Indonusa seluas 3 hektar hangus terbakar. Dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran akibat adanya oknum warga yang membuang puntung rokok saat memancing. Kapolsek Geragai Ibtu Budi Sitinjak mengatakan, sulitnya medan di lapangan membuat pemadaman hingga proses pendinginan membutuhkan waktu yang cukup lama. Gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu atau arang terbakar. Api yang menjalar ke bawah permukaan tanah menyebabkan pembakaran yang tidak menyala sehingga hanya asap putih yang tampak di atas permukaan. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan pemadaman kerap sulit dilakukan. Api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan TNI, Polri, BPBD, Satgas Petro China hingga masyarakat sekitar. Pemadaman juga dibantu dengan helikopter waterbombing. Kebakaran lahan ini merupakan kasus pertama di Kecamatan Geragai. Untuk saat ini bahwa untuk yang paling luas di Kecamatan Geragai baru kali ini. Dapat kami sampaikan untuk kendala dari jadi Medan karena situasi lahan itu gambut, jadi kita amat susah untuk mematikannya. Kalau untuk sumber air, karena lokasi sudah dikelilingi kanal, jadi kita... Satgas Kecamatan terus mengimbau agar warga tidak membuka lahan dengan membakar sampah sembarangan, dan tidak membuang puntung rokok yang memicu terjadinya kebakaran. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan hektar lahan terbakar di Kabupaten Muaro Jambi hingga di awal bulan September ini. Daerah terluas yang terbakar berada di Kecamatan Kumpeulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi mencatat, luas lahan yang terbakar mencapai 36,5 hektar sepanjang tahun 2023. Kebakaran lahan paling luas terjadi di Kecamatan Kumpeulu mencapai 24 hektar. Puluhan hektar lahan yang terbakar tersebar di 3 desa, yakni Desa Ramin seluas 18 hektar, Pudak 5 hektar, dan Kota Karang 1 hektar. Sedangkan sisanya tersebar di Kecamatan Marosepo, Mestong, Sungai Gelam, dan Taman Rajo. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi, Muhammad Zuhdi mengatakan, terdapat satu daerah yang belum dapat dipastikan berapa luas lahan yang terbakar, yakni di Desa Talang Duku. Sejauh ini, tim masih melakukan penyelidikan berapa luas lahan milik masyarakat yang terbakar pada 9 Agustus lalu. 15 titik terjadi kebakaran, untuk luasannya lebih kurang 36,5 hektar. Namun ada satu tempat yang belum dapat kita hitung, belum bisa kita hitung, adalah salah satu di Desa Talang Duku, karena kesulitan untuk menjangkau lokasinya, dan itu pun banyak halangan, rintangan yang untuk kita hitung di situ. Jadi masih dalam lidik di pihak berwajib. Hingga kini tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Muaro Jambi terus melakukan patroli di kawasan yang rawan terbakar. Tim BPBD Muaro Jambi bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Manggala Agni bekerja keras untuk mengendalikan api di kawasan yang terbakar. Pemadaman dilakukan melalui jalur udara atau waterbombing dan jalur darat dengan mesin pompa air. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Luasan karhutla di Provinsi Jambi sebesar 486,95 hektar. Gubernur Jambi Al-Haris mengklaim kebakaran yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi masih menjadi yang terkecil di antara daerah rawan karhutla lainnya di Indonesia. Di tengah polusi kabut asap yang sedang menyelimuti daerah Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mengklaim kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi masih menjadi yang terkecil di antara daerah rawan karhutla lainnya di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, total luas karhutla hanya mencapai 400 hektar lebih. Catatan terbanyak berada di Kabupaten Batanghari dengan luas mencapai 282,75 hektar. Mengantisipasi semakin meluasnya kebakaran di tengah fenomena El Nino, Gubernur menegaskan, Pemprov Jambi bersama Satgas Karhutla akan terus berupaya melakukan penanganan dan pengendalian karhutla. Gubernur juga meminta bupati maupun wali kota untuk meningkatkan kinerja bersama Satgas daerah dalam penanganan maupun penanggulangan kebakaran di wilayahnya masing-masing. Masyarakat juga diajak untuk secara bersama mengantisipasi munculnya titik api, terutama dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ada yang sengaja membakar mungkin, ada juga yang tidak sengaja dan sebagainya karena kondisinya lagi musim panas kan. Nah, sehingga mudah terbakar. Jadi kita juga bersyukur sebetulnya. Kenapa kita bersyukur? Bahwa di Indonesia kita masih terkecil sebetulnya. Ya kan, terkecil. Nah, tapi kita tidak boleh lengah. Saya meminta kepada seluruh bupati wali kota, Satgas Karhutla, tolong dengan tim perkuat barisan, kemudian juga ajak para kepala desa turut membantu kita. Sementara dari total 486,95 hektar luas karhutla di Provinsi Jambi, 446,62 hektar terjadi pada lahan mineral, sementara 40,33 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Rediarta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, memasuki puncak musim kemarau, tim Satgas Karhutla Kabupaten Tebo gencar melakukan patroli, terutama di wilayah rawan seperti Kecamatan Sumai dan Muara Tabir. Tim Satgas Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD Kabupaten Tebo gencar melakukan patroli gabungan di beberapa wilayah rawan karhutla, seperti wilayah Kecamatan Sumai yang dilakukan beberapa hari terakhir. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan beberapa titik api, tepatnya di wilayah Apam Bukit 30. Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, petugas juga berusaha mendinginkan api. Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo Ahmad Roni mengatakan, mengingat prediksi dari BMKG Jambi, puncak musim kemarau terjadi pada bulan September. Tim Satgas Karhutla gencar melakukan patroli gabungan. Dari data BPBD Tebo, ada 2 wilayah yang terbilang rawan karhutla, seperti Kecamatan Sumai dan Kecamatan Muara Tabir. Sejauh ini untuk di Kabupaten Tebo, jumlah titik panas mencapai 149 titik. Sedangkan untuk luas lahan terbakar terhitung sejak Januari hingga September, terdapat sekitar 29 hektar. Pasti kebakaran terhadap hotspot yang ada mulai hari ini, kami dengan teman-teman TRC sudah turun ke lapangan sambil berkoordinasi dengan teman-teman TNI Polri, Babinsa, yang ada di lapangan. Namun untuk di bulan September ini mungkin intensitas kami untuk melakukan patroli, melibatkan TNI Polri termasuk masyarakat itu mungkin agak kami tingkatkan. Menurut perkiraan kita di bulan September itu merupakan puncak. Ahmad Roni juga mengimbau masyarakat Kabupaten Tebo agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut dilakukan guna mencegah tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang bisa menimbulkan kabut asap. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya dampak El Nino, hasil produksi perikanan di Provinsi Jambi menurun. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman terjun langsung memantau dan memadamkan api di lahan gambut Desa Ramin, Kabupaten Muara Jambi. Selain itu, Kasat juga memastikan kesiapan petugas dalam memadamkan api di Provinsi Jambi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman terjun langsung memadamkan api di lahan gambut Desa Ramin, Kabupaten Muara Jambi pada Kamis siang. Kunjungan ini guna memastikan kesiapan petugas gabungan dalam menanggulangi kebakaran lahan di Provinsi Jambi. Dengan memanfaatkan ketersediaan air di sekat kanal,
Sejumlah titik api yang terlanjur membesar di lokasi kejadian berhasil dipadamkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan, kunjungan dan pemantauan langsung titik api ini merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta seluruh wilayah mengatasi permasalahan karhutla dan meminimalisir insiden kebakaran hutan dan lahan yang sempat terjadi pada tahun 2015 dan 2019 silam agar tidak terjadi lagi. Kunjungan ini juga untuk memastikan kesiapan petugas dalam menanggulangi kebakaran yang terjadi di Provinsi Jambi. Hari ini rekan-rekan media, saya beserta Forkopimda, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Pangdam, dan Rem, dan saya mengajak Asop saya, Asrem. Tadi saya melihat secara langsung kesiapan gelaran pasukan dalam rangka mengantisipasi penanganan kebakaran hutan, karhutla. Dan saya mengecek langsung di lapangan. Alhamdulillah di jajaran Provinsi Jambi ini terkoordinir dengan baik. Sementara itu, hingga saat ini, luas lahan yang terbakar mencapai 540 hektar. Lahan yang terbakar tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, munculnya gelombang panas yang disebabkan fenomena El Nino mulai berdampak pada menurunnya hasil produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi. Menghangatnya air laut akibat munculnya gelombang panas yang disebabkan fenomena El Nino mulai berdampak pada menurunnya hasil produksi perikanan daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Asraf, mengatakan dampak negatif peningkatan suhu laut menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan para nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Kondisi udara di laut yang tidak kondusif menyulitkan para nelayan menghasilkan produksi perikanannya optimal. Gelombang panas di permukaan laut akibat El Nino menyebabkan ikan-ikan pergi untuk mencari suhu air yang nyaman agar dapat berkembang biak. Sementara untuk sektor perikanan yang berada di darat, kondisi El Nino tidak terlalu berdampak signifikan. Masyarakat masih dapat berproduksi melalui budidaya yang dilakukan, baik di kolam-kolam penangkaran maupun keramba. Tentu berdampak terhadap nelayan kita, gitu. Ya, terdampak dengan kehidupan mereka, kemudian juga terdampak dengan semakin berkurangnya produksi ikan di Provinsi Jambi, terkhusus ikan laut yang berasal dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Tetapi secara keseluruhan, ya, untuk produksi masyarakat Provinsi Jambi masih cukup sampai dengan. Asraf berharap produksi perikanan di Provinsi Jambi tidak semakin bertambah buruk di tengah kondisi El Nino yang terjadi secara global. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan hektar sawah milik petani di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat tanaman milik petani terancam puso atau gagal panen. Puluhan hektar sawah di Desa Koto Majidin Hilir, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan. Tanaman padi yang berusia 1 minggu hingga 2 bulan mulai kering dan terancam gagal panen atau puso akibat kurangnya pasokan air. Kekeringan ini mengakibatkan tanaman padi tidak tumbuh dengan sempurna dan mati, bahkan tanah persawahan mulai retak-retak. Salah seorang petani, Siswani, mengatakan kekeringan sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Tidak ada air mengairi sawah yang sebagian besar merupakan sawah tada hujan. Sementara irigasi persawahan juga mengalami kekeringan. Sawah ini kekeringan, Bu? Kekeringan lah mau masuk sudah apa kalian sudah nyiram kering. Berarti sudah berapa bulan tuh, Bu? Tinggal 2 bulan lah. Setengah 2 bulan. Adanya airnya punah. Para petani berharap pemerintah setempat segera memberikan solusi untuk mencegah terjadinya gagal panen dan kerugian akibat kekeringan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Jambi memprediksi awal September 2023 ini tidak terjadi hujan karena sudah memasuki puncak musim kemarau. Masyarakat diimbau waspada karena kondisi udara akan berkurang dan air semakin mengering.
Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diprediksi akan mengalami puncak fenomena iklim El Nino yang memicu cuaca panas ekstrim. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, awal September ini, Provinsi Jambi telah masuk puncak musim kemarau. Perakiraan musim kemarau ini menyusul pertumbuhan awan hujan yang konsentrasinya kurang dari 50%. Masyarakat diimbau lebih waspada karena kondisi udara akan berkurang. Seiring dengan musim kemarau, suhu panas tercatat mencapai 33 derajat Celcius. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga semakin tinggi yang berdampak terhadap menurunnya kualitas udara. Begitu pula dengan kondisi air yang semakin kering, sehingga masyarakat harus berhemat. Terlebih diprediksi, kemarau ini akan terjadi hingga Oktober 2023 mendatang. Baik, perlu diketahui bahwa BMKG telah merilis bahwa ada potensi El Nino mulai periode kedua, semester 2 tahun 2023. Khusus Provinsi Jambi memang pada saat bulan Agustus September ini jadi puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi. Namun perlu diketahui bahwa meskipun ada fenomena global, namun ada fenomena yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Provinsi Jambi. Salah satunya faktor regional dan lokal. Pada puncak musim kemarau ini, warga diimbau tidak membakar lahan karena sangat berdampak buruk terhadap lingkungan, bahkan ada sanksi pidana. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi membagikan ribuan masker kepada pengguna jalan. Pembagian masker itu untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mengantisipasi penyakit ispa akibat kabut asap dan menurunnya kualitas udara. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Sumatera dan Jambi mulai berdampak. Kabut terlihat pekat di perairan Sungai Batanghari hingga sejumlah ruas jalan di kota Jambi. Staf Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Aditya, mengatakan, akibat kabut asap, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi langsung bergerak cepat dengan membagikan masker kepada pengguna jalan. Mulai terhitung pada hari ini akan mulai dibagikan masker sebanyak ribuan ribuan ke seluruh simpang. Jadi ada 10 titik yang diberikan, Pak. Ada 8 simpang di sekitar lampu merah di kota Jambi, sama beserta ini ada 2 di daerah pasar terutama. Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menunjukkan kualitas udara kota Jambi berada pada level tidak sehat. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terjadi di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan total luasan areal gambut yang terbakar mencapai ratusan hektar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, pedagang lontong di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi menjerit akibat kenaikan harga beras. Sebagian pedagang memilih menaikkan harga jual agar tidak merugi. Kenaikan harga beras mulai berpengaruh bagi pedagang lontong di pasar tradisional Talang Banjar, Kota Jambi. Mahalnya harga beras membuat mereka terpaksa menaikkan harga jual. Khusus lontong daun yang sebelumnya dijual seharga Rp1.000 per potong, kini menjadi Rp1.200 per potong. Berbeda dengan lontong daun, pedagang lontong berbungkus plastik justru mengurangi porsi. Langkah pedagang lontong ini agar tidak merugi. Namun menaikkan harga lontong sayur tersebut berdampak terhadap omset penjualan. Pembeli semakin sepi dan terkadang barang dagangan tidak habis. Dari harga modal biasa 800 sekarang modal 1000, jadi jual sekarang 1.200. 1.200 Bu ya? Sudah berapa lama naiknya Bu? Naiknya sudah apa sih ya? Sudah lama, sudah ada 2 bulanan lebih lah. Kalau daya beli masyarakat ini gimana Bu dengan kenaikan? Ya agak berkurang. Merosot, penjualan merosot, pembeli dado nak dikecilin, orang tak mau, dibesain, kita udah dapat duit, pokoknya taruh lah. Jadi untuk harga masih tetap ya? Normal masih. Harga beras di pasaran saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram untuk kelas medium. Sedangkan beras premium dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pasca penetapan DCS, 5 partai politik di Provinsi Jambi ajukan gugatan.
Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, pasca penetapan DCS, 5 partai politik di Provinsi Jambi mengajukan gugatan ke Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing. 3 diantaranya mampu diselesaikan hingga tahapan mediasi, sedangkan 2 lainnya berlanjut hingga tahapan adjudikasi. Sebanyak 5 partai politik peserta pemilu di Provinsi Jambi mengajukan gugatan ke Bawaslu Kabupaten Kota pasca penetapan daftar calon sementara atau DCS oleh Komisi Pemilihan Umum. Kelima partai politik tersebut yakni Partai Gerindra Kabupaten Serolangun, PKN Kabupaten Batanghari, Partai Demokrat Kabupaten Tebo, Partai Umat Kabupaten Bungo, dan PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci. Sementara untuk Kabupaten Bungo masuk tahapan mediasi karena ada salah unggah dokumen dan pihak partai politik mampu menghadirkan berkas asli. Begitu pula dengan KPU Kabupaten Serolangun dan juga KPU Kabupaten Kerinci yang juga selesai pada tahap mediasi. Sedangkan untuk KPU Kabupaten Batanghari dan KPU Kabupaten Tebo tidak menemukan kesepakatan saat mediasi, sehingga dilanjutkan ke tahapan adjudikasi. Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Suparmin mengatakan, pihaknya selaku penyelenggara telah melakukan tahapan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nanti apabila Bawaslu memutuskan apapun putusan Bawaslu, kami akan laksanakan. Baik nanti dia mengabulkan atau tidak mengabulkan, semuanya akan kita tindak lanjuti sesuai dengan regulasi. Kalau dia mengabulkan sebagian atau sepenuhnya, seluruhnya, maka itu akan ada perubahan DCS. Kalau tidak dikabulkan berarti tetap tidak ada perubahan. Sementara itu, tapi kami pastikan teman-teman KPU Kota sudah bekerja dengan baik dan terbukti memang semuanya itu kita lakukan sesuai dengan SOP yang ada. Hingga saat ini tidak ada gugatan partai politik di KPU Provinsi Jambi pasca penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Jambi untuk pemilu 2024. KPU memberikan waktu bagi partai politik selama 1 pekan terhitung sejak 14 hingga 20 September 2024. Untuk melakukan pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mulai melakukan perencanaan pengadaan logistik pemilu tahun 2024. Usulan logistik pemilu baru akan diajukan pada bulan Oktober 2023 mendatang. KPU Provinsi Jambi mulai melakukan perencanaan penyusunan pengadaan logistik pemilu tahun 2024. KPU Provinsi Jambi baru akan mengusulkan logistik ke KPU Republik Indonesia pada bulan Oktober 2023 mendatang. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan, persiapan dan perencanaan sudah dilakukan oleh KPU RI. Kemudian akan diturunkan ke setiap daerah dan akan ditindaklanjuti untuk kelengkapan logistik. 3 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, KPU sudah mencetak surat suara dan kotak suara. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan KPU dalam menyukseskan pemilu tahun 2024. KPU Provinsi Jambi juga menjamin 1 hari sebelum pemilu semua kebutuhan atau logistik sudah disalurkan ke kabupaten kota di Provinsi Jambi, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar. Ya, itu akan kita mulai proses itu nanti ya perkiraan sekitar bulan Oktober. Biasanya itu 3 bulan sebelum hari H ya. Nah, berarti Februari, Januari, Desember, November ya. Oktober, November sudah mulai kita proses. Untuk sekarang ini gimana Bang? Untuk tahapan pemesanan itu sudah? Ya, jadi sekarang ini itu masih tahapan perencanaan lah yang dilakukan oleh KPU RI ya. Nanti ketika sudah selesai perencanaan oleh KPU RI, maka tentu KPU RI akan menindaklanjuti ke kami KPU Provinsi ya. Nah, biasanya itu ya dalam paling lambat 4 bulan 3 bulan sebelum hari pemungutan suara itu kita sudah mulai cetak logistik. Nah, tapi intinya nanti logistik ini semua jenis logistik itu perlengkapan pemungutan suara itu ya, di hari-hari itu H-1 sebelum hari H itu kami pastikan bahwa semua kabupaten kota ya, di Jambi ini H-1 itu sudah sampai logistik di TPS. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih melakukan verifikasi dan klarifikasi dari partai politik terkait keabsahan dokumen bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, untuk menyukseskan pemilu 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi menggelar sosialisasi P3 SPS. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong media penyiaran menghasilkan sajian positif kepada masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi membuka sosialisasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi. Wagub mengatakan pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama proses demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung. Pengawasan pemilihan presiden maupun legislatif yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 merupakan elemen yang sangat penting agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai ketentuan. Proses pengawasan akan lebih maksimal jika dilakukan dengan partisipasi berbagai elemen masyarakat termasuk media penyiaran. Wagub menekankan pemilihan umum yang dijalankan tanpa mekanisme pengawasan rentan akan terjadinya kecurangan. Pemilu juga berpotensi kehilangan legitimasinya sehingga pemerintahan yang dihasilkan tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Sosialisasi P3 SPS menjadi upaya strategis yang digulirkan KPID untuk mendorong media penyiaran mampu menghasilkan sajian positif yang dapat dikonsumsi masyarakat. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita sama-sama dalam kebersamaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPID Provinsi Jambi. Kebersamaan ini kita adalah dalam rangka untuk melaksanakan sosialisasi tentang penyiaran secara umum dan kaitannya nanti dengan penyelenggaraan pemilu. Wagub Abdullah Sani berharap melalui tema meningkatkan peran media penyiaran dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu 2024. Sosialisasi P3 SPS mampu membangun pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui partisipasi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPK hadirkan 6 orang saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, KPK hadirkan 6 orang saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi untuk terdakwa Kusnandar. Saksi dari mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa Kusnandar dalam penyaluran uang ketok palu. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017. Terhadap terdakwa Kusnindar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019, kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keenam saksi yakni Juber, Poprianto, Ismet Kahar, Tajudin Hasan, Parlagutan Nasution, dan Muhammadiyah. Jaksa Penuntut Umum KPK Ahmad Hidayat mengatakan, keterangan saksi ini guna mengungkap keterlibatan terdakwa dalam menyalurkan uang ketok palu kepada sejumlah mantan anggota DPRD. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui terdakwa sempat mengirimkan uang agar pengesahan RAPBD Jambi berjalan dengan lancar. Kalau Kusnindar dari faktasi dari sebelumnya kan itu kan diminta bantuan oleh Pak Iim, kemudian Pak Afif, dan Pak Dogi untuk mendistribusikan uang ketok palu khusus yang tahun anggaran 2017. Sementara itu, pada kasus ini Kusnindar diancam dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Kusnindar didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai 777 juta rupiah berdasarkan perhitungan BPKP. Sebelum Kusnindar, kasus ini juga sudah menjerat Raden Rudi Teja selaku kuasa pengguna anggaran dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk memastikan Provinsi Jambi mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam meningkatkan promosi dan ekonomi daerah,
Pemerintah Provinsi Jambi kembali menyelenggarakan rapat pematangan STQH ke-27 tingkat nasional tahun 2023 langsung di lokasi acara. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional, pemerintah Provinsi Jambi kembali menggelar rapat pematangan persiapan seleksi tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis ke-27 tingkat nasional tahun 2023. Rapat yang langsung dilakukan di arena utama STQH dipimpin oleh Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar. Mewakili Gubernur, Arif mengatakan, rapat ini untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan STQH agar berlangsung sukses dengan standar penyelenggaraan nasional. Seluruh panitia yang sudah ditetapkan didorong untuk secara aktif berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan acara yang direncanakan bakal dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rapat ini juga dilakukan guna memastikan venue acara siap untuk digunakan dalam menyambut tamu-tamu kehormatan maupun sebagai tempat perlombaan. Kesiapan fisik arena ditargetkan rampung pada akhir September ini, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pematangan teknis lainnya. Selain kesiapan venue, pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong adanya penambahan jadwal penerbangan untuk mendukung kelancaran mobilisasi tamu maupun para peserta. Yang paling ditekankan itu pertama dua hal ya. Pertama dari infrastruktur kita harus siapkan ya. Artinya jangan sampai infrastruktur nggak siap. Yang kedua itu adalah kualitas daripada penyelenggaraan lomba ya. Makanya kita kan standar kita standar nasional. Jadi kita jangan mengecewakan peserta. Makanya ini betul-betul nanti juga semua peserta kita akan layani dengan LO. Juga nanti juga termasuk kan ada kegiatan pawai ta'ruf, ada kegiatan pembukaan penutupan, tentu kan perlu mungkin mohon maaf hal sepele paskibrakanya. Terus tarian massal itu kan memerlukan persiapan juga, ya kan? Nah, juga acara-acara tadi tidak menutup kemungkinan ini juga akan dihadiri oleh Pak Presiden atau Pak Wapres, ya kan? Harapan kita itu, dan ditambah lagi ada rencana juga pada hari yang bersamaan itu kita ada kegiatan rakor Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia. Jadi kita berharap banyak gubernur yang bisa hadir di sini. Jadi tentu ini perlu persiapan, termasuk masalah keamanan, masalah kebersihan, ketertiban, ini semua harus kita persiapkan. Jadi itu. STQH ke-27 tingkat nasional di Provinsi Jambi yang dijadwalkan diselenggarakan pada 27 Oktober hingga 5 November. Direncanakan akan dihadiri oleh 2.000 orang peserta termasuk ofisial dari seluruh daerah di Indonesia. Redi Arta Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, TVRI Stasiun Jambi berencana membangun gedung studio baru yang akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jambi. Detail engineering desain studio ditargetkan akan selesai pada Desember 2023. Pemerintah Provinsi Jambi berencana membantu pembangunan gedung studio baru TVRI Stasiun Jambi yang berlokasi di Jalan Kapten A. Hasan nomor 1 Telanepura. Detail engineering design atau DED studio TVRI Jambi dilaksanakan oleh CV Aktiva Engineering Consultant. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman Dinas PUPR Provinsi Jambi, Iwan Syafwadi mengatakan, DED Gedung Studio TVRI Stasiun Jambi ditargetkan akan selesai pada Desember 2023. Untuk penyusunan dokumen perencanaan untuk pembangunan gedung studio TVRI Jambi, ini dari dana APBD ya, tahun anggaran 2023 ini sudah kita mulai, jadi tanggal 22 Agustus kemarin kita sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak CV Aktiva Engineering Konsultan. Secara waktu pelaksanaan ini akan kita laksanakan selama lebih kurang 105 hari. Tim leader perencana CV Aktiva Engineering Konsultan, Denny mengatakan, pihaknya telah melakukan survei dan persiapan untuk detail engineering design studio TVRI Jambi. Ya, ini kami kan tidak lagi istilah briefing awal untuk memulai pekerjaan perencanaan. Jadi untuk menyamakan persepsi gitu pada dasar itu dan menyampaikan kebutuhan apa baik dari pihak TVRI kepada pihak penyedia jasa untuk apa saja yang perlu dipenuhi, dan juga dari kami permohonan data apa yang perlu didapatkan, juga menanyakan beberapa kondisi terkait dengan fungsi dan kondisi lahan sekitar ini.
Sementara untuk pembangunan fisik studio direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Iwan Henry M. Adli, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari harus merencanakan ulang pembangunan sirkuit balap akibat persoalan lahan. Saat ini terdapat 2 lokasi baru pembangunan sirkuit yang masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah Kabupaten Batanghari resmi menunda rencana pembangunan sirkuit balap di tahun 2023. Salah satu alasan penundaan terkait persoalan lahan yang kurang memadai. Kegiatan pembangunan tersebut harus direncanakan ulang di tahun anggaran 2024 mendatang. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batanghari Abdul Somad mengatakan, saat ini pihaknya sudah menentukan 2 lokasi atau lahan yang akan menjadi calon pembangunan sirkuit, yakni di kawasan Simpang Sungai Pete serta Teratai, Kecamatan Muara Bulyan. Pengkajian uji kelayakan dari kedua lokasi akan dilakukan tim teknis dengan melibatkan pihak Ikatan Motor Indonesia atau IMI Jambi. Terima kasih. Insya Allah kita sudah menyiapkan 2 titik lokasi ya. Satunya lokasi di Simpang Pete, satunya juga lokasi di daerah Desa Teratai. Pihak Perkim akan segera melakukan upaya pembebasan lahan kepada pemilik tanah, serta hasil rekomendasi pengkajian kelayakan diterbitkan oleh petugas tim teknis. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 orang warga Semurup hilang di hutan Desa Masgo, Kabupaten Kerinci saat mencari kayu bakar. Saat ini tim SAR melakukan pencarian dengan radius area sekitar 3 km dari kebun korban. Pada pers rilisnya, Basarnas Jambi menerima informasi dari keluarga korban pada 6 September 2023 pukul 8.30 pagi bahwa terdapat warga Semurup yang hilang di hutan Masgo saat mencari kayu bakar. Setelah menerima informasi tersebut, tim Posar Kerinci langsung bergerak menuju lokasi. Selain membawa peralatan seperti rescue truck, peralatan jungle rescue, peralatan medis, peralatan evakuasi, tim SAR juga membawa peralatan navigasi. Tim Posar Kerinci melakukan koordinasi dengan tim SAR gabungan lainnya, seperti TNI, Polres Kerinci, BPBD Kerinci, dan masyarakat sekitar untuk melakukan pencarian. 2 orang tersebut yakni Bustami, umur 56 tahun, dan Taherman, umur 60 tahun. 2 warga Semurup dilaporkan menghilang saat mencari kayu bakar di hutan Masgo, Kabupaten Kerinci pada 3 September 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hingga hari ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan radius area sekitar 3 km dari lokasi kebun korban. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca diguyur hujan, kualitas udara di Kota Padang membaik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solehin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.